Ya pemirsa, sekarang kita lihat terlebih dahulu ini apa itu peninjauan kembali. PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana pemirsa. Ya, PK merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Itu menurut penjelasan secara harfiah apa itu peninjauan kembali. Ya, lantas 7 terpidana kasus Vina dan Eki yang akan mengajukan PK ini sementara ini informasi ada Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 terpidana yang akan mengajukan PK. Persyaratan PK itu apa aja pemirsa? Pertama, ada permohonan PK secara tertulis atau lisan, surat kuasa baru bila diwakilkan pengacara atau advokat, permohonan diajukan dalam waktu 180 hari, membayar biaya PK, dan pemohon dalam pemohon peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasan ini dibuat pada hari yang sama. Kemudian secara umum permohonan PK ini hanya dapat diajukan 1 kali. Meski begitu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK juga boleh diajukan lebih dari 1 kali sepanjang ada bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika memang ada bukti baru, masih bisa mengajukan PK. Para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila selama proses PK meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi tidak terhambat oleh waktu dan bahkan bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Saya tanya kembali, ingin memperdalam dengan Ibu Tini. Bu, foto baut dan juga daging ini kan kita masih mengawang-awang lah istilahnya. Ini foto baut apa, dari motor Eki kah, dan ketika diambil itu di TKP atau ketika disita oleh polisi, siapa yang mengambil? Boleh dijelaskan Ibu? Foto baut itu baut tiang penyangga PJU, Mbak, penerangan jalan umum. Okay. Jadi di flyover Talun itu ada penerangan jalan umum tiang PJU. Nah, dasarnya itu dasar penampang tiang PJU. Jadi konstruksinya apabila terjadi konstruksinya, kalau korban itu kecelakaan, tubuh korban itu terlempar dan bagian tubuhnya ada yang menghantam baut itu karena ada luka di bagian kaki korban perempuan yang merupakan luka terbuka. Itulah sebabnya kemungkinan di hasil visum itu ada luka seperti benda tajam. Jadi dari awal saya mengkonstruksikan ini benda tajamnya bukan dari sabetan samurai atau celurit seperti yang tertuang dalam tuntutan, seperti yang tertuang dalam putusan. Tetapi luka akibat salah satu kaki korban membentur dasar penantang tiang PJU yang ada bautnya. Bu Tini, keterangan saksi apa yang mengatakan bahwa di tubuh Vina ada luka, Bu Titin, di tubuh Vina ada luka bukan dari senjata tajam tapi dari baut PJU. Itu keterangan saksi siapa? Kalau secara rangkaiannya tidak seperti itu, Mbak. Jadi salah satu saksi menyatakan saat patroli mendengar informasi ada kecelakaan kemudian menuju ke tempat tersebut ditemukan ada garis warna motor yang berada di median jalan sekitar 20 cm. Ditemukan sedikit daging di baut tiang penyangga PJU. Kemudian juga diperhatikan melihat ada luka terbuka di kaki korban. Sebetulnya uraiannya tidak seperti yang Mbak sampaikan, tetapi ada poin-poin seperti itu. Ada garis motor yang di median jalan yang sama dengan warna motor, ada daging yang menempel di baut tiang penyangga PJU, kemudian ada luka terbuka di kaki korban perempuan. Ini maksudnya keterangan saksi Suroto, Bu ya? Bukan, keterangan saksi dari petugas kepolisian. Oh, petugas kepolisian.
Oke. Nah, yang memfoto baut PJU ini siapa, Bu? Saya nggak bisa jelaskan, Mbak, karena kan waktu itu juga kan tidak ada masyarakat yang menonton gitu. Kemudian juga sudah ada yang ketika ditemukan juga kedua korban juga sudah banyak masyarakat. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan siapa yang memfoto itu, kemudian saya mendapatkannya. Karena di sidang 2016-2017, foto itu tidak pernah disampaikan di muka persidangan yang kemungkinan pada akhirnya diabaikan keterangannya oleh majelis. Kemungkinannya seperti itu, Mbak. Baik, Bu, berarti ini foto tahun 2016 lalu ya, Bu, ya, tepat pada malam kejadian? Iya. Oke. Tepat pada malam kejadian. Baik, saya tanya lagi kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, foto ini dalam sidang PK akan diuji seperti apa sih? Akan diperlakukan seperti apa sih? Mengingat foto di era sekarang ini pasti akan ditanyakan ini foto rekayasa atau tidak, foto asli atau tidak, seperti apa, Prof? Jadi bagi pemikiran saya, foto dan daging yang ditemukan tadi adalah bukti baru. Ini yang berpotensi untuk menjadikan hakim PK itu yakin kalau yang tidak pernah praktek peradilan ya, tentu nggak tahu kenapa tidak ke PT atau pengadilan tinggi. Karena pengadilan tinggi itu masih menggunakan yang lama. Sementara kalau PN, faksi itu menghimpun kembali dan hadir juga jaksa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi hati-hati kalau mau mengatakan proses hukum PK ini. Ini berpotensi untuk bisa menjadi bukti baru, novum. Kalau pengadilan tinggi itu tidak bicara novum karena dia tidak memeriksa lagi. Undang-undang mengatur begitu dan memang logika juga tidak perlu. Yang perlu adalah PN. Pengadilan negeri di mana awal perkara ini diperiksa memang ada yang baru. Baru hakim PN akan mengirim ke MK itu bagi orang yang tahu dan praktek di pengadilan. Jadi saya perlu mengingatkan semua pihak. Tidak perlu ke PT. Pengadilan tinggi. Itu saja, ini berpotensi bagus. Kemudian saya tambahkan, apa sih syarat PK yang lain untuk bisa menjadikan pihak yang memohon PK? Saya akan mengatakan bahwa ini kan sebagai kumpulan orang yang tadi disebut melawan perbuatan. Perbuatannya merupakan bagian dari seluruhnya itu 11 orang kalau saya tidak salah mencatat. Dan ini salah satu dari 11 itu tentunya berhak mengajukan PK bahkan bersama-sama juga boleh. Jadi saya mengatakan bahwa potensi untuk PK ini sangat baik karena putusan salah satunya sudah diputus oleh pra-peradilan dengan membebaskan, melepaskan. Tadi satu perbuatan 11 orang ini disatukan dalam satu dakwaan, begitu. Oke, Prof. Suparji boleh. Sudah tahu kan ini foto apa? Ternyata foto baut dari PJU, kuat tidak? Ya, pertama kan yang harus menjadi catatan ya, bahwa ini kan alat bukti atau kemudian berupa foto ya, yang kemudian dianggap sebagai satu barang bukti ya, yang terkait dengan tindak pidana, maka kan penilaiannya kan ada laboratorium digital forensik kan gitu, untuk menilai tentang kebenaran konteks dari alat bukti tadi itu, barang bukti tadi itu. Wah, kemudian yang kedua, yang juga perlu menjadi catatan adalah nanti akan menggunakan alat bukti elektronik atau tidak kan. Karena ini kan hasil dari catatan alat bukti elektronik sebelumnya, berupa foto kan. Maka kalau kaitannya ini tentu perlu diperhatikan dalam konteks pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE. Bagaimana menggunakan ya alat bukti elektronik. Bahwa barang cetakan dari alat bukti elektronik ini bisa menjadi alat bukti selama kemudian diperoleh dengan cara yang sah, kemudian dijamin keutuhannya, dijamin kesempurnaannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mengandalkan ya barang bukti berupa cetakan foto tadi itu, tentunya hakim akan menilai bagaimana proses kebenaran dari tadi itu. Tentunya tidak semata-mata ini kemudian berdampak secara langsung terhadap proses PK tadi itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses persidangan ini telah bertingkat ya, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kemudian kasasi. Ya artinya apa? Upaya-upaya hukum biasa telah dilakukan.
Kalau kemudian pada akhirnya ini sekarang melakukan upaya hukum luar biasa, tentu harus dihargai. Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana menghadirkan alat bukti, barang bukti yang betul-betul signifikan, yang berdampak menjadi sebuah keadaan baru yang berpengaruh diduga kuat terhadap putusan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Tentunya yang dikoreksi adalah putusan-putusan yang telah terjadi pada tahap-tahap sebelumnya itu tadi. Ya, Bu Titin, selain foto, juga disertakan adalah salinan putusan Peggy Setiawan. Ini bagaimana? Boleh dijelaskan? Kemungkinan kita memohonkan itu karena gini, dalam sidang tersangka itu Sudirman dihadirkan sebagai saksi mahkota. Nah, sementara di dalam prapitnya Peggy Setiawan, Sudirman juga dihadirkan, juga disebutkan orang yang mengenal Peggy Setiawan namanya. Tetapi ternyata Peggy dibebaskan. Yang jadi persoalan, intelektual Sudirman itu standarnya jauh di bawah rata-rata. Jangankan pertemanannya, keluarganya sendiri menyadari itu. Jadi memang sejak awal Sudirman yang dijadikan kesaksian di mata, kemudian juga dijadikan di prapitnya Peggy Setiawan, memang bermasalah secara intelektual. Pada akhirnya dakwaan pada Saka Tatal yang menghadirkan Sudirman sebagai saksi, tetapi Peggy Setiawan dibebaskan, berarti dari awal memang ini bermasalah. Tanggapi, tadi kan Prof mengatakan bahwa selain foto yang juga bisa menjadi hal untuk menguatkan diajukan PK ini adalah putusan bertentangan. Salinan putusan pra-peradilan dari Peggy kita bisa katakan sebagai putusannya bertentangan. Kuatkah untuk Saka Tatal, Prof Gayus? Konsentrasi lebih kuat itu pada bukti atau keadaan baru sebenarnya. Pertentangan ini kan perlu diperdebatkan lagi, yang mana yang dipertentangkan dan apa yang menjadi persoalan. Bukti baru yang diajukan tadi sudah tepat, kemudian pengajunya juga bagian dari kelompok orang. Saya pikir ini sudah bisa diajukan dengan baik ya, supaya ada harapan juga bahwa mungkin ada perubahan-perubahan putusan. Tetapi yang penting peraturan diikuti, jangan ngawur mengait-ngaitkan sendiri, itu yang penting. Dan ini perlu penjelasan dari orang yang rutin beracara di pengadilan, baru tahu apa yang saya artikan. Kalau Prof Suparji seperti apa? Ini bisa kita katakan sebagai putusan bertentangan tidak sih? Ya, saya kira kan konteksnya tidak dianggap sebagai putusan bertentangan kalau kemudian mendalilkan putusan Peggy ya, konteksnya dengan putusan terpidana sebelumnya. Karena diingat bahwa putusan Peggy itu kan pada konteks peradilan yang kaitannya dengan administrasi, prosedur saja. Apalagi kemudian kita mencatat pertimbangan, ya, pertimbangan dari hakim Eman itu kan dibebaskan atau batal demi hukum penetapan tersangka Peggy karena tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Sekali lagi hanya soal administrasi tadi itu yang kemudian menyebabkan Peggy bebas statusnya menjadi tersangka. Artinya apa? Tidak masuk pada pokok perkara. Maka konstruksinya kalau kemudian mengkategorikan bahwa ini putusan bertentangan antara 7 atau 8 terpidana sebelumnya dengan kasus Peggy sebagai tersangka, saya kira menjadi tidak tepat, menjadi tidak relevan. Yang betul sebetulnya, saya kira akan menjadi menarik ya, kalau kemudian mengkonstruksikan pada alasan yang kedua, kekeliruan-kekilafan hakim dalam menilai. Misalnya menilai apa? Menilai tentang fakta persidangan, menilai tentang alat bukti, menilai tentang barang bukti. Bisa dikategorikan itu kekeliruan-kekilafan hakim karena ada beberapa kualifikasi. Misalnya keliru khilaf, posita tidak sama dengan pertimbangannya, tidak sama dengan putusannya, putusan tidak ada pertimbangannya, tidak sesuai dengan dalilnya, tidak sesuai dengan asas pada umum dan sebagainya. Itu bisa dijadikan dasar untuk mengkategorikan kekeliruan-kekilafan hakim. Kalau tadi dikatakan Ibu Titin bahwa tidak bisa menilai dengan fakta yang sebenarnya, maka dapat dikategorikan sebagai satu peradilan sesat yang kemudian menjadi dalil yang kedua tadi itu dasar sebagai sebuah PK. Jadi ini saya kira memang perlu dikembangkan, tidak sekedar fokus pada novum, tapi bisa juga didasarkan pada kekeliruan-kekilafan hakim dalam memproses persidangan sebelumnya itu. Oke, terima kasih Prof Suparji, terima kasih Prof Gayus, terima kasih Ibu Titin. Kita tunggu nanti bagaimana sidang ini akan terjadi pemirsa tanggal 24 Juli. Apakah ada kejutan sama dengan peninjauan kembali maksudnya sidang yang terjadi untuk Peggy Setiawan, keberuntungan ada di pihak Saka Tatalkah? Kita tidak tahu, kita tunggu saja.